dengan aksi demonstrasi besar-besaran saat itu. Nggak kelihatan berapa menit sih? Bukan, bukan. Oh bukan ya? Bukan. Ya saya lihat dulu. Iya ya, tergantung cara mainnya gimana. Tergantung cara mainnya gimana. Enggak. Tapi nanti ini di-cut aja yang ini ya. Yang ini di-cut aja. Ya dulu Sebenarnya intelijen banyak. Di Jakarta Timur, bukan kaleng-kaleng lagi ya beliau ya. yang bener salah itu. Nah, kalau saya Oke sahabat rasa, kita kembali lagi berbincang pada malam hari ini. Kita kedatangan seorang tokoh muda dari Jakarta Timur, Bang Rangga. Siap. Bang Rangga, thank you Bang Rangga sudah Sama-sama. Makasih saya udah diantar ke sini. Tapi tadi berangkat pakai apa Bang Rangga? Biasa, beca. Bang Rangga ini kalau saya profiling ya, melihat rekam jejak beliau ini memang aktivis di Jakarta Timur, bukan kaleng-kaleng lagi ya beliau ya. Yang bener salah itu. Nah, kalau saya kan lihat di itu ya, data-data sebenarnya intelijen banyak. Coba membuka informasi Bang Rangga. Bang Rangga itu mantan ketua cabang PMI Jakarta Timur ya. Itu tahun berapa Bang? 2022. Oh 2022 ya. Berarti ya 3 tahun ke belakang lah. 3 tahun ke belakang. Tentunya sudah nggak asing lah ya dengan peta gerakan yang ada di Jakarta ya. Kadang asing juga. Kalau karena blur kan di Jakarta ini blur, kondisinya blur. Biasa yang membuat blur. Yang gerakan di Jakarta itu apa? Iya karena terlalu banyak lapisannya. Oh. Karena semua bertumpuk di Jakarta jadi akhirnya blur. Kadang blur secara penglihatan, kadang juga mudah buat dijangkau. Ya tergantung gimana deteksinya kita, semahir-mahirnya kita. Biasanya kalau teman-teman di jalanan ya akan dengan mudah dan gampang. Tapi di saat yang sama kadang-kadang kalau lagi pas momennya bertumpukan, apalagi kan bicara Jakarta tentu kaitannya erat dengan nasional, erat dengan pusat. Nah di situ campuran jadi satu kadang jadi blur. Oke. Kalau di kan tentunya berbagai macam ya aktor daerah yang juga banyak juga di Jakarta. Entah itu mau cari hidup kah, entah itu bagian daripada instrumen politik kah, atau sumber daya manusia yang berpolitik kah. Itu cara untuk membedakan permainan lah, ada istilah ya. Betul. Itu gimana itu Bang? Ya kalau sebetulnya kan dari beberapa sub tadi itu kita bisa lihat dengan kacamata yang paling sederhana sekali, yang biasanya erat dengan hubungan seperti itu kan pasti kelompok-kelompok teman-teman muda, teman-teman mahasiswa gitu kan. Ya kalau teman-teman di luar dari itu saya kira nggak akan berani melakukan sedemikian. Terkecuali teman-teman muda gitu. Betul. Ya tetap meskipun orang bilang tetap juga ada garantornya. Kalau menurut Bang Rangga itu ada nggak semacam perbedaan pola gerakan dari generasi ke generasi? Tentunya pasti Bang Rangga juga banyak mempelajari lah ya gerakan model zaman dulu dan zaman sekarang, ada nggak perbedaan? Kalau perbedaan jelas ada, tapi ya dibilang signifikan juga nggak terlalu. Kurang lebih pola yang dipakai hampir sama dengan periode-periode sebelumnya. Hampir sama kurang lebih, tapi nggak sama 100%. Ada perbedaan apalagi di era teknologi di mana perkembangan media semakin maju kan. Karena Bang Rangga ini katanya juga pernah membentuk forum kajian isu strategis negara demokrasi. Nah itu apa sih yang melatar belakang Bang Rangga untuk membentuk forum tersebut? Ini saya dari tadi kaki saya berdiri sini nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa. Ini saya minta maaf ini. Jadi kaki saya sakit banget ini. Nggak kena kan? Nggak apa-apa. Ngomong aja jangan gitu. Solo lah. Ya biasa ya, ini aktor yang cair lah kira-kira. Nah ini penonton bayaran saya nih. Ini penonton bayaran saya. Oke Bang Rangga, kira-kira itu gimana tuh? Yang kenapa harus ngebentuk forum itu gitu? Ya dalam perkembangan, apalagi memang kalau secara sederhana forum Kisnet kan sudah jelas tuh. Forum Kisnet, kajian isu strategis negara demokrasi. Nah kalau filosofi
ya kayak semacam logo sederhana di mana kita menempatkan ada di tengah itu angka huruf kapitalnya. Itu bahwa kita memang punya konsentrasi fokus pada wilayah itu. Jadi kalau nanti dicek ya logonya, tolong ditaruh di nanti kita tampilkan ya. Tolong ditampilkan, jangan sampai ngerti, saya bayar di sini. Nanti kita tampilkan. Nah, itu bagian dari upaya penegasan kita bahwa memang kita punya concern untuk memasuki ruang itu. Selain itu juga tentu kan kita menganalisis setiap problematika yang terjadi. Meskipun ya boleh dikatakan hari ini mungkin kita menjangkau hanya cakupannya lebih luas di Jakarta, belum sampai ke daerah-daerah sebelum. Jadi ya memang konsentrasinya ya fokus isu aja. Karena kasuistik tuh setiap hari pasti berganti, setiap hari pasti berkembang. Jadi ya memang kinerjanya juga harus lebih cepat begitu. Kejar tayang. Kejar tayang ya. Tapi ya mudah-mudahan kejar tayang itu juga tetap sampai pada tahap substansi gitu. Sejauh ini kira-kira udah pernah menyoroti isu apa aja tuh Bang Rangga yang banyak pernah dikawal? Yang paling kencang sih ya itu paling kencang sih. Tapi nanti ini di-cut aja yang ini ya. Yang ini di-cut aja. Ya dulu ya kami pernah mencoba untuk konsistensi di bicara soal RUU TNI, di mana saat itu terjadi penolakan secara besar-besaran di berbagai daerah termasuk di Jakarta. Kami juga konsentrasi untuk mengkaji RUU TNI tersebut. Ya, itu sih yang paling hari ini kita sedang pernah kita lakukan. Pada akhirnya adakah bentuk sikap entah itu pro atau kontra terhadap RUU TNI? Ya tergantung kalau itu sih Mas biasanya. Oh iya. Tergantung cara mainnya gimana. Ya. Tentu kita akan berada pada kondisi di mana memang keberpihakan kami selalu ada di kelompok-kelompok yang termarginalkan, karena memang sebetulnya Forum Gisnet ini hadir dalam rangka menjadi kontrol atas kebijakan negara yang seringkali memakmurkan ya sekelilingnya, elitnya ya. Nah, oleh karena itu tentu sikap yang kemudian harus kita ambil ya berada di tengah-tengah kelompok itu. Oke. Kalau misalkan basis ya, tentunya basis dari forum ini ya, itu apakah dia hanya terpusat pada sektor generasi muda yang ada di Jakarta saja? Atau justru ini meluas ke berbagai macam daerah? Adakah keterwakilannya begitu? Ya didoain aja Bang. Mudah-mudahan sih. Ini kan saya punya penonton bayaran nih. Saya punya teman-teman biar bisa dikampanyekan. Nah, butuh waktu berapa lama kira-kira Bang? Targetnya untuk menasionalkan yang kajian isu strategis. Punya ini kira-kira berapa lama? Ya pengennya sih nggak lama-lama lah, cukup setahun atau mungkin 2 tahun, itu kan kemauan kita. Tapi lagi-lagi kan kadang-kadang kita punya rencana tapi ya ada penentu di balik itu pasti, makanya konsistensi tetap kita lakukan, kita berupaya semaksimal mungkin supaya apa yang menjadi hajat kita itu semua bisa berjalan dengan maksimal. Oke. Tahun 2 tahun targetnya untuk sampai ke mengakar gitu ya seluruh nasional gitu. Kalau kita lihat dari legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ngopi. Ya, ngopi. Ya. Kalau kita lihat dari legislatif, eksekutif dan yudikatif, tentunya dalam berjalannya penyelenggaraan negara. Yang disoroti oleh Bang Rangga, kira-kira adakah ketimpangan dari beberapa lembaga ini? Banyak. Hampir setiap lembaga punya ketimpangan. Jangankan di setiap lembaga, ya di dalam lembaganya sendiri. Kalau kita lembaga ngomongin secara keseluruhan di kabinetnya. Kalau kita mau kerucut lebih dalam, pasti dalam setiap lembaga juga punya kepentingan masing-masing, dan itu tentu menjadi konflik atas kondisi yang terjadi.
Kalau ya semakin tahu semakin muak aja pokoknya gitu. Iya, berarti Ya sebenarnya sih udah pada muak, semua juga udah pada muak. jadi bingung ya mau dikaji dari mana gitu, Iya, saking banyaknya gitu. kadang karena kita tahu, akhirnya kita mencoba berusaha untuk nggak mau tahu. Iya. Ya kan, karena ya entar resistensi atas sikap yang kemudian diambil, mengkhawatirkan ketika kita mengambil sikap kemudian nanti akan terjadi sesuatu gitu. Ya saya rasa teman-teman tuh sebetulnya sudah banyak yang tahu gitu, sudah bukan lagi apa namanya, ya sudah jadi rahasia umum gitu ya, tapi bingung mau geraknya dari mana. Betul. Salah satunya bisalah mungkin diakomodir oleh Kisnet ini ya. Nah, Kisnet. Sorry. Kis, K-nya 2, K-nya 2, S-nya 2. Kisnet. Oke. Mencium, kiss. itu kiss ya. Nah, Bang Rangga, kalau dilihat ya, atau kabinet pemerintahan sekarang itu terlalu gemuk, yang pada akhirnya kan ada semacam apa ya disebutnya itu kekuatan yang terpusat. Nah, kalau menurut Bang Rangga itu berdampaknya itu apakah normal saja? Memang sudah seperti itu atau justru itu akan berdampak negatif? Sebetulnya ya selama bisa dimaksimalkan, tentu kan sama halnya dengan kita mengatakan bahwa ketika kita menyatukan kekuatan kita, itu kan akan lebih maksimal. Semestinya begitu. Ya kalau dalam sekolah jalanan tuh kita sering teriak ya kan, meskipun jumlahnya ada ribuan orang, tapi kita sering teriak, berapa jumlah kita? Satu. Terus aku menyatukan kekuatan. Seharusnya lebih baik, lebih maksimal. Tapi saat di dalam itu digerogoti, tentu akan hancur secara keseluruhan. Yang hari ini banyak terjadi kan memang seperti itu. Apakah berpotensi akan terjadi keretakan? Ya hari ini juga kayaknya sudah terjadi. Sudah banyak, sudah sering kita lihat ya, informasi itu kan terus berkembang dan kita bisa melihat bahwa ya masing-masing lembaga baik di eksekutif, di legislatif maupun yudikatif, mereka mempunyai ketegangannya masing-masing, ketegangan tersendiri. Tergantung bagaimana teman-teman nih, ya kan, antara saya, kakak, termasuk penonton bayaran nih, gimana menyikapinya nih? Saya juga nggak tahu. Ya kan? Jangan-jangan mereka udah nerima. Iya. Makanya diem. Iya. Oke. Nah kalau yang saya lihat ya Bang Rangga, artinya ada semacam citra baru lah dalam dunia perpolitikan kita sekarang. Kita maknai sebagai demokrasi dan sekarang itu cenderung lebih kepada mempertontonkan gimmick atau hal-hal yang sifatnya popularitas. Iya. Nah, Bang Rangga melihatnya demikian atau bagaimana? Iya, jangan disalahkan. Sebetulnya kalau kita mau menyalahkan sedari awal semenjak mereka melakukan kampanye aja sekalian. Oke, berarti ada masyarakat juga ada. Ya antara masyarakat yang memang dipelihara kemiskinannya oleh negara sehingga akhirnya pada saat momentum kontestasi pemilu suaranya bisa dengan mudah begitu dikoordinir sehingga pada saat mereka memenangkan satu kursi, ini kan saya duduk di sini masih gratis nih, ya kan? Nggak bayar saya. Nah endingnya kalau yang lain ya kebanyakan ya saya nggak sebut secara keseluruhan tapi kebanyakan itu kan cuma jadi selebrasi aja Kak. Jadi ajang ya pamer CV bahwa saya sudah berhasil duduk di kursi dewan, padahal duduk di kursi Kisnet enak juga. Belum jadi Kisnet ya. Oke. Tadi menarik itu saya mendengar diksi dari Bang Rangga, persoalan ada semacam kemiskinan yang dirawat. Apakah ini ada kaitannya dengan pemberian sembako? Ya tentunya dari penguasa terdahulu ya. Lewat situ itu bisa jadi salah satu instrumen? Ya bisa, karena kan memang polanya selalu begitu. Kalau kemiskinan tuh dipelihara ya tentu kan akan berkembang biak. Ya, kecuali dientaskan kemiskinan tuh ya misalnya dengan memberikan jumlah lapangan pekerjaan yang lebih luas, lebih besar, sehingga tidak lagi banyak pengangguran terjadi. Nah, kalau kita mau tarik kan dampaknya tentu akan mengarah pada ruang-ruang kriminalitas nanti. Iya. Kalau dibiarkan, maka kriminalitas semakin meningkat. Bahkan kriminalitas juga kadang-kadang itu dipelihara juga.
Ya untuk meraih satu ya kursi atau pecah bintang tertentu gitu, bisa. Sangat bisa. Berarti memang ada hal-hal yang sengaja dilakukan. Ya mungkin saya juga nggak tahu siapa aktornya di sini kan. Iya. Bisa juga penonton bayaran ya. Kita nggak pernah tahu. Nah, kalau misalkan apa ya, tentunya dalam perjalanan kepemimpinan atau pemerintahan sekarang, Bang Rangga ya, sejauh inilah Bang Rangga yang hidup di Jakarta, efek selama beberapa waktu terakhir ya, mulai dari pasca pelantikan kabinet sekarang sampai kira-kira sejauh mana sih apa ya, penyelenggaraan pemerintahan ini? Apakah justru mengarah pada apa ya disebutnya itu, mengarah pada suksesi visi dan misinya, atau justru masih sangat jauh? Ya, untuk mengukur indeks kesuksesan itu kan tentu tidak bisa dilihat dari 1 tahun periode berjalan. Oke. Ya, kadang kita harus mentoleransi bagaimana kemudian ya pemerintahan juga mengevaluasi diri. Terlebih di era 1 tahun, menjelang 1 tahun dilantiknya Prabowo Gibran, kita sudah sama dikejutkan dengan aksi demonstrasi besar-besaran saat itu. Nggak kelihatan berapa menit sih? Bukan. Oh bukan ya? Bukan. Ya saya lihat dulu. Oh ini ya benar. Yang tadi saya bilang, nggak bisa kita mengukur. Nggak enak banget. Nggak bisa kita mengukur indeks kesuksesan, apalagi bicara pemerintahan yang sifatnya gemuk ya. Kemudian masa periodiknya juga sampai 5 tahun begitu. Kita nggak bisa lihat hanya sekedar dalam 1 tahun periode. Kadang kita perlu mentoleransi. Mudah-mudahan lewat evaluasi yang kemudian dilakukan, termasuk demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ya, besar-besaran, kemudian reshuffle juga terjadi dalam sampai 2 kali atau mungkin 3 kali pelaksanaan, yaitu memberikan dampak yang positif nantinya. Oke. Berarti Bang Rangga untuk 1 tahun berjalan ini nggak bisa kita jadikan sebagai satu rujukan sudah berhasil atau belum. Tapi harus ada toleransi ya. Esensinya adalah bagaimana kemudian kita merefleksi atas capaian-capaian yang sudah dilakukan dan belum dilakukan. Supaya akhirnya atas refleksi itu kita akan kemudian berbenah diri, atau kalau dalam pemerintahan ya bebenah kabinet supaya rata akhirnya. Salah satunya dengan upaya reshuffle, itu bagian daripada bebenah kabinet. Bebenah kabinet juga. Kalau Bang Rangga melihatnya bagaimana tuh reshuffle kabinetnya? Apakah ya saya sepakat begitu, justru ada ini terlalu terkesan terburu-buru? Iya, saya prinsipnya mengikuti aja apa yang disampaikan sama Prabowo. Ikut aja saya. Kalau misalnya gitu. Enggak, saya percaya bahwa sebagai kepala negara ya tentu kan punya hak prerogatifnya. Ya kan, siapa yang akhirnya kemudian dikatakan sebagai sosok yang layak untuk mengisi kursi-kursi tersebut sebagai pembantu presiden. Saya yakin Pak Prabowo juga punya analisanya, memastikan bahwa negara kondisinya tetap berjalan secara stabil. Jadi dia nggak sembarangan, termasuk Prabowo sampaikan pidato di depan PBB itu juga saya yakin tidak sembarangan, tapi punya analisis yang matang dan perlu diapresiasi karena punya nyali dan keberanian yang sangat luar biasa. Ya meskipun ujungnya begitu, tapi nggak apa-apa. Cek di forum Kisda. Oke, nanti betul nanti juga teman-teman ya, sahabat Rasa bisa cek. Padahal gua belum nulis juga itu. Belum juga itu gua. Tapi nggak apa-apa. Jadi orang mau ngecek apanya berarti ya? Websitenya. Minimal websitenya ya. Ada beberapa yang kita tulis soal masalah. Salah ya saya. Salah apa? Ada yang kita tulis, beberapa yang disampaikan oleh Pak Prabowo saat menyampaikan pidatonya di PBB.
salah satu poin yang menarik menurut Bang Rangga apa? Wah, saat dia mengakui untuk kemerdekaan Palestina, saya kira itu bagian dari sesuatu yang harus diapresiasi. Semacam cara pandang baru yang lahir dari Indonesia. Iya. Untuk menyikapi keseluruhan itu yang nasional, bahkan kan bukan cuma sekedar mempresentasikan, tapi dia juga memberikan solusi yang ya kira-kira mendekati solutif dari 100%, mungkin presentasinya 99% lah. Dengan adanya bukan main di token satu ini. Kan memang solusi yang ditawarkan tuh kita lihat secara objektif ini kan mampu menghadirkan perdamaian kalau itu dilakukan. Sejauh mana Bang Rangga meyakini optimis lah ya terhadap kepemimpinan Prabowo? Ya mungkin kita bisa lihat, saya selalu kan orang bilang sebaik-baik perkara adanya di pertengahan kan. Jadi kalau kebanyakan juga nggak bagus, kalau terlalu dikit juga nggak bagus. Ya kan? Mungkin untuk bisa melihat kinerja dikatakan positif, mendekati hal-hal pada suksesi gitu, mungkin saya akan melihat pada 2,5 tahun. Ya itu kan posisi berimbang di mana era periode pemerintahan. Nah, kita akan bisa lihat, makanya penting untuk kita melakukan refleksi atas capaian yang sudah dilakukan dan belum dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Bagi saya penting. Kalau misalkan cara berpikir ya atau cara mengambil keputusan yang dilakukan oleh presiden dengan wakil presiden, menurut Bang Rangga gimana? Adakah ketimpangan di sana atau justru berbanding lurus? Ya apa ya? Saya sih ini ya, mungkin lagi-lagi ya, saya tadi sudah sampaikan, kita ngomongin soal masalah legislatif aja, kalau mau disalahkan mungkin di awal. Jadi, saya melihat pada konteks hari ini, mungkin apa yang dilakukan oleh Gibran itu juga sudah pasti berdasarkan instruksi dari Prabowo. Ya dalam kacamata objektif, meskipun di saat yang sama ya penonton bayaran aja bilang dia bodoh, dia bodoh, ijazahnya palsu. Berarti Bang Rangga masih tetap optimis. Ya, optimis kan. Kalau memang ada Kak regulasi untuk menggulingkan, memang ya ada bisa untuk memakzulkan itu. Itu tergantung mungkinnya mekanisme dari kesepakatan yang di atas saja mungkin. Yang sejauh ini rasa-rasanya ya kita belum melihat ya, entah mungkin karena mulai perjalanannya baru 1 tahun gitu kan, sampai akhirnya ya dulu pernah mendengar bahwa akan ada pemakzulan wapres dan lain-lain, tapi kan seiring berjalannya waktu sudah mulai redup ya kan, dan kita belum tahu apa kemudian yang membuat itu redup, bagaimana kemudian keberlanjutan atas isu yang kemudian digulirkan. Ya mungkin dalam perkembangannya kita bisa menyaksikan nanti. Sejauh ini saya masih optimis melihat itu. Siap. Ya soalnya dia juga bagian dari generasi muda. Bayangin umurnya berapa? Nggak nyampe 40 kan? Sudah jadi wakil presiden. Ya itu sesuatu yang perlu dicontoh sama Rangga kita semua. Ya termasuk saya secara pribadi. Minimal ya di usia yang segitu gimana supaya ya kalau nggak jabatannya kayak wapres, minimal rezekinya kayak wapres. Rezekinya ya. Mudah-mudahan. Amin. Biar bisa beli kamera, beli lighting, beli banner, ya kan? Berapa menit lagi sih? Udah baca tuh gua, asli beneran. Iya, lama banget 5 menit lagi. Iya. Kalau ini Bang Rangga, apa? Sekarang ya, Isnet itu sudah kalau tadi kan udah perjalanan, lagi ngegarap isu apa tadi udah dengarkan. Kalau sekarang lagi concern apa Isnet? Ya kawasan wajib rokok. Kawasan wajib rokok ya. Kawasan tanpa rokok sekarang. Kawasan tanpa rokok. Oh berarti berbagai bidang ya? Berbagai bidang. Dia enggak
Kita makanya dalam apa namanya forum itu kita tidak menyebut satu bidang spesifik. Misalnya kami mengatakan bahwa kami sebagai forum analis anggaran, forum analis kebijakan, nah kami tidak mengatakan itu. Tapi hampir setiap kasuistik itu coba untuk kita hadapi. Yang sebagai pemuda, sebagai organisasi, tentu seringkali kata multi talent itu diungkapkan. Nah itulah peran yang coba kita kita jalankan sebagai generasi muda. Jadi apapun persoalannya, minumnya teh buat ososro enggak dong. Apapun masalahnya tetap kita hadapi. Kira-kira begitu kan. Oke, luar biasa sekali ya. Teman-teman, Bang Rangga sudah memberikan informasi yang cukup lugas ya menurut saya. Ini kita bisa jadikan barometer ya, ukuran untuk mempertimbangkan kinerja daripada pemerintahan yang sekarang. Ya, saya rasa mungkin teman-teman juga semua nanti bisa cek ya website Isnet dengan berbagai macam penjelasan. Mungkin pasti Bang Rangga juga akan mengisi ya website itu dengan berbagai macam aktivitas. Satu hari hampir 100 tulisan kan? Wow, satu hari itu operatornya langsung ini. Satu hari 100 tulisan. Ya kalau lagi nggak macet. Kalau lagi macet dia bisa satu hari satu kadang-kadang. Oke Bang Rangga, thank you Bang Rangga. Siap, sudah mau berbagi informasinya. Thank you. Sama-sama, saya nih makasih. Ya. Oke, teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya.